Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keluarga Susetyo YouTube channel. Selamat menonton video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim ila akhir tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin saudara-saudaraku fillah, jemaah salat Jumat Masjid Jami'ul Awwabin. Insyaallah mudah-mudahan kita semua hadir dan berkumpul di rumah Allah ini senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah terus masih mengizinkan kita untuk sama-sama berwajah bertatap muka bersilaturahim sekaligus ibtighai mardatillah dan rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan salat Jumat berjamaah. Tentunya dalam satu hal dan doa. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang kita kerjakan pada kesempatan hari ini maupun di hari-hari yang lalu, begitu ibadah yang sunnah terlebih pada ibadah yang wajib,
dan juga terkhusus kepada doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah dan doa kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu salam semoga tercurahkan pada kasih Allah, hamba Allah yang paling pandai bersyukur, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga besarnya para sahabat-sahabatnya, dan juga tentunya Rasul berikutnya sampai dengan nanti hari kiamat. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan kita semua hadir dan berkumpul di masjid ini agar nanti yang tercatat sebagai umat Rasulullah yang kelak nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin saudara-saudara ikhwah fillah, jamaah salat Jumat, insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah masih panjangkan umur kita untuk bisa menyampaikan jasad ini bertemu dengan tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Tentunya di tahun Hijriah ini ada hikmah yang terus bisa kita ambil dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan maknanya, Hijriah diambil kata dari hijrah, artinya kita harus berproses menjadi orang yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali dahulunya di tahun yang lalu kita barangkali masih menyematkan diri kita sebagai orang yang belum baik atau kurang baik, maka berproseslah menjadi orang yang baik. Kalau barangkali dahulu tahun lalu kita merasa diri kita sudah baik, maka teruslah berproses menjadi orang yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata ulama al-ba'dul hukama, dari sebagian para ahli hukama atau para ulama, dinukil dari kitab Masaibul Ibad, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, bahkan di kitabnya Al-Habib Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada 3 tanda kalau Allah ingin menjadikan hambanya menjadi orang yang lebih baik lagi di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ai makna di penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barangkali ada manusia yang barangkali dianggap baik tapi hanya sekedar di penilaian manusia, tapi belum tentu baik di penilaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 3 tanda tatkala Allah ingin menjadikan hambanya menjadi orang yang khair, menjadi lebih baik lagi di penilaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama dalam kitab Nasaibul Ibad dikatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid din fazahadahu fid dunya wa basharahu bi'uyubihi nafsihi. Kata ulama dikatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan, idza apabila aradallahu bi'abdin khairan, tatkala Allah ingin menghendaki abdun, seorang hamba-hambanya, khairan, menjadi lebih baik lagi di penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 3 kategorinya ataupun 3 perkara yang Allah berikan kepada hambanya tatkala Allah ingin menjadikan hambanya tersebut menjadi orang yang lebih baik lagi di penilaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran kita pertama kali yang Allah berikan kepada hambanya tatkala Allah ingin menjadikan hambanya menjadi orang yang lebih baik lagi di matanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah harta pertama kali yang Allah berikan sehingga Allah kayakan dahulu agar dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah jabatan yang tinggi tatkala Allah ingin menjadikan orang itu baik di penilaian Allah? Ternyata bukan harta, bukan pangkat dan jabatan, bahkan penghormatan daripada manusia. Tapi ternyata kata ulama, pertama kali Allah berikan kepada hambanya tatkala Allah ingin menjadikan hambanya tersebut menjadi orang yang lebih baik lagi di matanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata ulama, idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid-din. Allah berikan pemahaman tentang ilmu agama.
Lihatlah bahasa para ulama mengatakan yufaqihu fiddin. Ini sejalan dengan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahi bi'abdin khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki agar dia bisa menjadi hambanya lebih baik lagi di mata Allah, yufaqihu fiddin, Allah berikan pemahaman tentang ilmu agama. Masya Allah. Maka ulama mengatakan pertama kali yang Allah berikan tatkala Allah ingin menjadikan hambanya menjadi lebih baik, yufaqihu fiddin, Allah berikan pemahaman tentang ilmu agama. Karena betapa banyak orang yang dikatakan ataupun disangkakan memiliki ilmu padahal tidak paham, artinya bisa sesat bahkan menyesatkan orang lain. Bahkan tidak mustahil di lingkungan pesantren pun yang dianggap berilmu terkadang bisa sesat bahkan menyesatkan orang lain. Waliyadzubillah. Apakah itu yang dikatakan akan menjadi orang yang lebih baik? Lah. Maka Nabi mengatakan yufaqihu fiddin. Ulama juga mengatakan pertama kali yang Allah berikan paham tentang ilmu agama. Ini yang begitu berharga dan sangat mahal, ma'asyarul muslimin rahimahullah. Karena betapa banyak orang yang dianggap berilmu tapi tidak sejalan dengan ilmu yang dia miliki ataupun punya. Amalan yang dia kerjakan tidak sejalan dengan ilmu yang dia miliki. Lalu bagaimana rasanya agar kita mendapatkan ilmu sehingga kita bisa paham tentang ilmu agama? Hadir di majelis ilmu, ma'asyarul muslimin rahimahullah. Hadir di kajian, berkumpulan dengan para alim ulama. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pemahaman ilmu agama kalau kita jarang bahkan tidak pernah hadir di majelis taklim? Waliyadzubillah. Itu pertama kali yang kita lakukan, berkumpul dengan orang-orang yang alim, berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, ma'asyarul muslimin rahimahullah. Barulah di situ kita saatnya didorong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan kemudahan agar kita bisa memahami tentang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulama mengatakan, bahkan Nabi mengatakan pertama kali yang Allah berikan tatkala Allah ingin menjadikan hambanya menjadi orang yang lebih baik itu adalah pemahaman tentang ilmu agama. Karena dengan paham tentang ilmu agama, yufarriqu bainal halal wal haram, yufarriqu bainal haqq wal batil. Karena dengan paham tentang ilmu agama, kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ma'asyarul muslimin rahimahullah. Dengan paham ilmu agama, kita akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan paham ilmu agama, kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka lihatlah, contohlah bahkan setiap pekan ataupun setiap Jumat, kalau kita ingin menilai bahkan di diri sendiri ataupun melihat orang lain, menilai orang lain, apakah itu yang Allah tunjukkan agar bisa menjadi hambanya menjadi orang yang lebih baik? Lihatlah, tatkala dia ingin menjadi orang yang lebih baik lagi daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, pasti dia merasa ataupun bahkan berusaha dalam dirinya agar mendapatkan di saf yang pertama. Karena orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang lebih baik adalah paham tentang ilmu agama. Dan orang yang paham tentang ilmu agama pasti dia akan paham tentang keutamaan saf paling terdepan tatkala kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sedih rasanya tatkala dia tertinggal, hadir selalu belakangan, hadir untuk melaksanakan salat Jumat, datang selalu terlambat, datang selalu terlambat. Apakah itu yang Allah ingin jadikan menjadi orang yang lebih baik? Lah. Tapi orang yang Allah ingin menjadikan sebagai hambanya yang lebih baik di mata Allah, ada revisi, ada muhasabah dalam dirinya, memperbaiki dirinya. Jangan sampai setiap Jumat saya terus terlambat untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, berusaha untuk mendapatkan saf yang paling terdepan. Ma'asyarul muslimin rahimahullah. Karena orang yang Allah ingin menjadikan menjadi lebih baik akan paham tentang keutamaan fadilah-fadilah amaliyah ataupun ibadah. Dia akan paham tentang fadilah keutamaan membaca Al-Quran. Dia akan paham tentang fadilah salat berjamaah. Maka itulah yang Allah jadikan menjadi hamba menjadi lebih baik lagi di penilaian Allah
Tidak pernah dia tertinggal sholat berjamaah di mushola ataupun di masjid. Tidak pernah sehari pun dia meninggalkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah contoh orang yang senantiasa agar Allah jadikan menjadi orang yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam dirinya sudah Allah berikan yufaqihu fiddin, pemahaman tentang ilmu agama. Lalu yang kedua, tatkala Allah ingin menjadikan hambanya menjadi orang yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, fazahadahu fid dunya, maka hidupnya akan zuhud dalam kehidupan di dunia. Zuhud bukan arti sederhana dalam hal duniawi, tapi juga zuhud dalam berperilaku maupun bertutur kata. Lihatlah orang-orang yang Allah ingin menjadikan menjadi lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-katanya yang keluar dari lisannya adalah qaulan sadida, ucapan yang baik-baik, bukan ucapan yang menyakiti perasaan saudaranya, menjelekkan, mencemooh, apalagi menghina, merasa dirinya paling benar, paling hebat, paling pintar sehingga menjelekkan saudara-saudaranya. Apakah itu ciri orang yang Allah ingin menjadikan menjadi lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, karena orang yang senantiasa Allah zuhudkan dalam kehidupannya pasti akan mensederhanakan ucapan-ucapannya. Begitu juga dengan perilaku ataupun perbuatannya, semakin sederhana, mengurangi perbuatan amal salahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah dia paham tentang ilmu agama, zuhud dalam kehidupan dunianya, sederhana dia dalam kehidupan di dunianya. Yang ketiga, wa basyarahu bi'uyubihi nafsihi, Allah tampakkan, Allah tunjukkan aib-aib ataupun kekurangan dalam dirinya. Untuk apa? Introspeksi diri, muhasabah diri. Terkadang kita melakukan dosa walaupun terkadang kecil, karena saking keelakannya terkadang kita dilupakan. Terkadang kita dilupakan akan dosa-dosa kita, makin terus menjadi kita melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka ini penting Allah tunjukkan kejelekan kita, Allah tunjukkan keburukan-kekurangan dalam diri kita, agar kita bisa mengintrospeksi, muhasabah dalam diri kita. Tapi waliyadzubillah, fenomena sekarang, zaman sekarang ini, ma'asyarul muslimin rahimahullah, tatkala banyak barangkali para alim ulama yang memberikan mauizah, memberikan nasihat, sampaikan Quran maupun hadis, tidak sedikit orang-orang yang tatkala diluruskan atas kesalahannya ataupun kekurangan dalam dirinya, justru sebaliknya, bukan muhasabah diri, mengintrospeksi dirinya, justru semakin mencela, menjelek-jelekan, bahkan menjauhkan, menghina yang memberikan nasihat kepadanya. Waliyadzubillah. Padahal tatkala Allah tunjukkan aib dalam diri kita, sesungguhnya Allah ingin menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi di penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala merasa diri ini sudah ditunjukkan tentang kekurangan dalam diri kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi Allah Al-Fakir katakan, disitulah Allah sedang sayang kepada kita. Allah ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin rahimahullah, sudah berganti tahun, berarti semakin dekat dengan ajal kita. Maka pergunakanlah waktu yang sangat sempit ini dengan terus bermuhasabah diri, memperbaiki diri kita, mengurangi amal-amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, dan senantiasa kita nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah dan keluarga kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر البلاغ بنفسه وتلا بملكة بقدسه فقال تعالى ولا يزال قائلا آمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحلل كفارة أعدائهم اللهم انصر اللهم احفظ إخواننا والمجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والحال الفصل والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الذي يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Terima kasih sudah menonton video kami. Like bila suka, komentar, dan bagikan bila bermanfaat, dan subscribe channel Keluarga Susetio jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.